Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk membahas tentang dasar-dasar pemrograman PLC. Ya, video ini tentunya menambah video yang sebelumnya sudah saya upload, yaitu tentang pemilihan PLC, tentang pengkabelan atau wiring. Terus kemudian video saya yang sebelumnya tentang dasar pemrograman. Nah, ini hari ini kita juga akan membahas lagi tentang dasar pemrograman lebih lanjut, yaitu kita akan fokus ke 3 hal yang ada di sini, ya. Oke, nanti PLC yang akan kita gunakan, ya, kita menggunakan PLC Omron CP1E, ya, E20DRA. Ya, jadi ini adalah PLC untuk yang dasar dari Omron, ya. Nah, saya tulis di sini. Oke, mari kita lihat. Ini PLC-nya adalah CP1E E20DRA. Ya, kita PLC-nya adalah ini, ya. CP1E E20DRA. Oke. Nah, kemudian dari A yang ada di belakang di sini kita bisa merangkai power supply, ya, karena A di sini berarti kan power supply-nya AC, ya, maka di sini L, N ini kita kasih power supply AC 220, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat dari 3 hal yang ada di sini, ya. Ini merupakan dasar dari pemrograman PLC yang kemarin sudah saya berikan. Di sini ada tambahan, gitu ya. Nah, yang sebelumnya sudah saya sampaikan untuk penulisannya dan juga untuk pengalamannya. Ini adalah alamat input yang ada di PLC Omron CP1E. Ini adalah alamat output yang ada di PLC Omron CP1E, work area, timer, dan counter. Nah, terus bagaimana menulis ini? Ini adalah ada word, ada bit, gitu ya. Satu word terdiri dari 16 bit. Maka di sini untuk input, karena di sini ada 100 word, maka ada 1600 bit, karena bisa dari 0.00, 0.01 sampai 0.16. Itu untuk word 0. Kalau yang 99 berarti kan 99.00 sampai 15 ya. Jadi karena kita mulai dari 0, 16 bit, maka terakhirnya adalah 15, ya, bukan 16. Nah, untuk output ini adalah untuk output, berarti kan alamatnya mulai dari 100, ya, channel 100 atau word 100 sampai 199, maka penulisannya bisa 100.00, 100.01 sampai 100.15, ya. Terus untuk yang work bit, ya, work area, ini ada W0.00 sampai nanti W0.01, W0.15, gitu ya. Dan karena di sini sampai W99, maka ini W99.00, W99.15. Oke. Nah, terus kemudian untuk timer, karena kita mempunyai 256 timer, mulai dari T0 sampai T255. Ya, nanti kita akan membahas 3 hal di sini karena ini nanti penting untuk dasar pemrograman PLC selanjutnya. Oke, nah, saat kita bicara NO dan NC pada input di sini, ini penting untuk kita pahami karena nanti akan mempengaruhi program kita. Nah, kita akan membuat cara sederhana, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah kasusnya saya ambil dari kasus sebelumnya, yaitu tombol, ya, kasusnya tombol ditekan, lampu menyala, ya. Asumsi adalah lampu DC 24 volt, gitu ya. Maka seperti yang kemarin sudah kita pelajari, kita perlu mengidentifikasi inputnya. Ya, di sini ada input berupa tombol,
ada output berupa lampu, ya. Ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Berarti kita hanya memiliki satu input dan satu output. Nah, kemudian kita selanjutnya input dan output itu harus kita hubungkan ke alamat input tertentu, outputnya juga alamat output tertentu. Nah, karena ini kita menggunakan CP1E yang E20DR, kita mempunyai 12 input dan 8 output yang bisa dihubungkan keluar, gitu ya. Di sini mulai dari 000.00 sampai 000.11, ya. Berarti total ada 12. Kalau outputnya mulai dari 100.00 sampai 100.07, ya. Berarti ada 8 input. Nah, karena kita hanya memiliki satu tombol dan satu lampu, maka kita nanti akan menghubungkan, ya, inputnya, tombolnya itu ke alamat 0.00, sedangkan outputnya kita hubungkan ke alamat 100.00, ya, sehingga nanti harus kita rangkai. Nah, kemudian di input itu ada common, ya, ada common input, ya. Terus kemudian alamatnya ini adalah 0.00, alamat berikutnya adalah 0.01, alamat berikutnya 0.02, dan seterusnya nanti sampai 11. Sedangkan output ini ada commonnya mulai dari 100.00, ya. Di sini 100.00 memiliki common, terus 100.01 juga memiliki common sendiri, ya. Kalau di sini adalah COM, ini adalah 100.01, itu mempunyai common. Terus kemudian COM 100.02 dan 100.03 itu hanya memiliki satu common. Nah, kalau ini relay, maka arus maksimalnya nanti 2 ampere, ya. Berarti kalau di sini satu output di sini 2 ampere, kalau nanti di sini dibagi 2, ya, di sini karena nanti per common itu ada 4 ampere, ya. Kalau di satu di sini maka dia bisa mengalirkan lebih tinggi 4 ampere. Tapi kalau di sini dibagi 2 berarti 4 dibagi 2 masing-masing adalah 2 ampere, ya. Nah, setelah kita memutuskan bahwa tombol dihubungkan ke 00, lampu dihubungkan ke 001, maka kita harus membuat rangkaiannya. Ya, yang kemarin common kita hubungkan ke positif, lah sekarang common akan kita hubungkan ke negatif. Ya, maka nanti di sini tombol itu harus kita hubungkan ke positif. Ya, ingat penggambaran simbol ini adalah simbol dari tombol push button. Sedangkan output, ya, commonnya ini kita hubungkan, misalnya kita hubungkan commonnya ke positif, ya. Terus kemudian outputnya ini kita hubungkan ke negatif, ya. Nah, terus kemudian apa selanjutnya? Ya, selanjutnya kan kita membuat program di sini, ya. Program di sini, program PLC-nya, logikanya, ya, kita harus tahu algoritma pemrograman, tahu logika untuk bisa memprogram PLC. Nah, tentunya karena di sini tombol ditekan lampunya menyala, kita menggunakan program sederhana, yaitu identitas, gitu ya. Jadi kalau di sini ada input, di sini ada outputnya. Ini adalah alamat 00, ini adalah alamat 100.00, ya. Ini adalah tombolnya, ini adalah lampunya. Oke. Nah, maka setelah kita membuat program, ya, nanti kita membuat program menggunakan software yang kita gunakan untuk pemrograman PLC CP1E, yaitu CX Programmer. Ini kita download, ya, sehingga selanjutnya jika ini kita simulasikan, ini kita tekan, ya, maka output input 0.00 aktif, ya. Kalau input 0.00 aktif, maka yang terjadi di sini output 100.00 aktif, ya. Output 100.00 aktif, lampunya menyala,
sekarang apa hubungannya dengan NO dan NC yang ada di sini? Nah, ini yang akan mempengaruhi nanti program kita. Ya. Nah, tombol di sini ini kita hubungkan secara normally open. Kasusnya adalah tombol ditekan lampu menyala, maka program kita seperti ini. Nah, bagaimana jika tombolnya ini kita hubungkan ke normally close? Karena nanti untuk kasus-kasus keamanan, maka input itu harus kita hubungkan ke normally close. Ya, untuk keamanan misalnya tombol stop atau emergency itu semuanya hardware-nya adalah normally close. Maka nanti posisi input di sini adalah normally close. Nah, jadi kita tetap mempunyai kasus yang sama, tombol ditekan lampu menyala. Tombolnya tetap dihubungkan ke 00, outputnya lampunya dihubungkan ke 100 tetap. Hanya saja bedanya adalah tombol yang semula di sini adalah NO, ya, ini NO. Kita akan ganti menjadi NC. Ya, kita akan ganti menjadi NC. Maka di sini rangkaian kita akan seperti ini. Ya. Jadi tombol yang semula kita hubungkan NO, kita hubungkan sekarang NC. Nah, sekarang karena tombol ditekan lampu menyala, ya, hardware-nya ini NC, maka program ini harus kita rubah. Soalnya kalau programnya tetap sama, maka yang terjadi di sini tombol ini tidak ditekan, lampunya sudah menyala karena terhubungnya ke normally close. Ya, berarti di sini tertutup, ya, maka lampunya akan menyala. Nah, jika untuk menyelesaikan kasus yang sama dengan tombol NC, maka yang semula di sini normally open, ini harus kita ubah menjadi normally close. Ya, ini kasusnya sama. Ini adalah tombolnya, ini adalah lampunya. Nah, kemudian ini kita download ke PLC. Maka kasus yang sama di sini akan membuat programnya berbeda saat kita hubungkan hardware-nya berbeda. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, ingat nanti normally close ini akan banyak dihubungkan ke tombol-tombol yang digunakan untuk safety, untuk keamanan, misalnya tombol stop atau emergency. Oke. Nah, itu yang penting pertama. Nah, sekarang kesimpulan apa yang bisa kita buat di sini? Yaitu jika hardware sama logika yang diinginkan itu sama, maka normally open. Jika hardware-nya sama logikanya itu berbeda, maka dia programnya normally close. Ya. Tombol ditekan lampu menyala itu adalah logika normally open. Gitu ya. Nah, hardware-nya normally open. Karena hardware normally open, logika normally open, maka karena sama ya logikanya antara hardware dan logika sama, maka programnya normally open. Tombol ditekan lampu menyala, logika normally open, tapi hardware-nya normally close. Ya, karena berbeda antara hardware dan logika, maka programnya adalah normally close. Oke, ini adalah kasus kita yang pertama. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu penguncian. Nah, ini saya hapus dulu untuk inputnya, sama kalau outputnya tidak perlu saya hapus gitu ya. Oke, nah ini kasusnya sekarang. Ya, kasusnya sekarang adalah ya, jika tombol 1 ditekan, lampu akan
menyala. Tombol 1 dilepas, lampu tetap menyala. Lampu mati jika tombol 2 ditekan. Ya, kasusnya adalah seperti itu. Jadi kita mempunyai tombol 1 dan tombol 2. Berarti kita mempunyai 2 buah input. Terus lampunya 1, berarti 1 output. Ya, ini input. Ya, ini input. Oke. Terus kemudian ini output. Nah, kita hubungkan sekarang inputnya. Inputnya tombol 1 itu kita hubungkan ke alamat tombol 2 ke alamat 01. Ya. Sedangkan lampu kita hubungkan ke alamat 100. Nah, kasus yang pertama ini tombol 1 dan tombol 2 itu hardware-nya adalah normally open. Oke, maka kita gambar yang ada di sini. Ya, kita gambarkan. Ini adalah tombol 1. Ini adalah tombol 2. Ya. Nah, karena tombol 1 dan tombol 2 normally open, kasusnya adalah kasus latching, maka kita membuat program sekarang, ya. Program yang kita buat adalah seperti ini. Ya, di sini ini adalah tombol 1, ya. Berarti ini alamatnya adalah 0.00, ya. Ini adalah tombol 2, berarti alamat 0.01. Ini adalah lampu 100.00. Ini adalah 100.00 untuk penguncian, ya. Rangkaian latching kita sudah selesai programnya. Nah, kemudian kita download. Maka yang terjadi di sini, karena di sini normally close, jika tombol 1 kita tekan, ya, tombol 1 kita tekan kan 00 aktif. 00 aktif, maka yang terjadi 100.00 ini aktif karena listrik akan mengalir, berarti di situ ya, logikanya akan mengalir di sini. Ini close, maka di sini akan aktif. Kalau di sini aktif, maka yang terjadi ini adalah kontak dari alamat output 100.00, ya, sehingga 100.00 ini karena di sini aktif, ini akan tertutup. Nah, karena ini tertutup, maka ada aliran ke sini, ya, ada aliran di sini logikanya, ya. Sehingga kalau tombolnya ini dibuka, ya, tombolnya dibuka, ini dibuka, maka 100.00 ini sudah terkunci di sini, ya. Karena di sini sudah tertutup sehingga bisa mengalir dari bawah meskipun dari atas dibuka. Nah, untuk mematikan, maka kita tekan tombol 2. Ya, tombol 2 yang ada di sini. Ini kalau ini kita tekan, ini aktif. Kalau ini aktif, yang semula close menjadi terbuka sehingga 100.00 ini akan mati, ya. 100.00 mati, lampunya mati. Oke? Begitu? Nah, sekarang ini kasus jika tombol 1 dan tombol 2 adalah normally open. Bagaimana jika sekarang kasusnya adalah tombol 1 itu adalah normally open, tombol 2 itu adalah normally close. Karena ini adalah tombol stop atau tombol untuk menghentikan. Biasanya dihubungkan secara normally close hardware-nya. Maka yang terjadi ini harus kita ganti. Ya, hardware-nya ini harus kita ubah menjadi normally close. Ya. Nah, kalau di sini kita ubah normally close dengan logika yang tadi kita sudah belajar
NO dan NC, maka yang terjadi di sini programnya, ya, karena hardware yang diinginkan adalah hardware yang kita rangkai adalah normalikus, dan logika yang diinginkan karena tombol ditekan lampunya mati itu kan logika NC, ya, tombolnya NC, maka programnya di sini akan menjadi NO, ya. Seperti itu, ya. Kalau ini di-download, maka kasusnya sama dengan yang tadi. Jika tombol ditekan, lampunya akan menyala, kemudian terkunci di sini. Kalau tombol 2 ditekan, di sini yang semula ini close, berarti ini kan posisi awal sudah tertutup. Kalau ditekan malah terbuka, sehingga di sini akan menjadi terbuka. 100 akan mati. Maka yang selanjutnya kalau ini mati, lampunya akan mati. Oke, nah, jadi untuk yang kali ini kita akan fokus yang 1, 2 dulu. Nah, nanti untuk yang timer dan nanti juga ditambah counter, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.